Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu sahabat Nabi yang mulia, seorang tokoh yang namanya selalu dikenang dalam sejarah Islam. Beliau adalah Utsman bin Affan, seorang sahabat yang terkenal dengan julukan Dzunurain atau pemilik dua cahaya. Sebagai salah satu orang pertama yang memeluk Islam, Utsman bin Affan memiliki kedudukan istimewa di hati kaum muslimin. Apakah Anda tahu bahwa Utsman bin Affan adalah seorang yang tak pernah tersentuh oleh perbuatan keji, dan bahkan sejak sebelum Islam ia tak pernah sujud kepada patung atau meminum khamar. Dan tahukah Anda bahwa beliau adalah seorang dermawan yang tanpa ragu menyumbangkan hartanya untuk kejayaan Islam? Simak kisah beliau selengkapnya di video ini dan temukan keutamaan-keutamaan yang membuat beliau dijanjikan surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk menonton hingga akhir agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga dari kehidupan sahabat mulia ini, dan berikan like, subscribe sebagai bentuk dukungan terhadap channel Surga Firdaus agar semakin berkembang, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Beliau adalah Abu Abdillah Uthman bin Affan bin Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek keempat, yaitu Abdu Manaf. Di masa jahiliyah beliau dipanggil Abu Amr. Namun tatkala dari istri beliau, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlahir seorang laki-laki yang diberi nama Abdullah. Lalu beliau berganti menjadi Abu Abdillah, dan beliau masyhur dengan julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya di masa jahiliyah. Utsman bin Affan adalah seorang yang terpandang dan dimuliakan oleh kaumnya. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pemalu, hartawan dan pemilik petuah yang didengar. Karena itulah ia sangat dicintai dan dimuliakan oleh kaumnya. Ia tidak pernah sujud kepada sebuah patung, pun tidak pula berbuat keji, tidak pernah meminum khamar, baik sebelum maupun setelah Islam. Utsman bercerita, "Aku tidak pernah bernyanyi, tidak pula panjang angan-angan. Aku pun tidak pernah menyentuh zakarku dengan tangan kananku. Setelah aku gunakan tangan itu untuk membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah minum khamar di masa jahiliyah maupun setelah Islam." Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama menyambut dakwah Islam. Beliau mengikrarkan diri sebagai seorang muslim berkat dakwah Abu Bakar As-Siddiq pada umur 34 tahun, di saat kaumnya menolak dan mengingkari seruan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia justru membentangkan tangan, membuka hati, dan meyakini tanpa keraguan. Tatkala seruan hijrah dikumandangkan, beliau adalah termasuk seorang yang tampil melaksanakan perintah, sehingga beliau 2 kali berhijrah ke negeri Habasyah dan Madinah. Keunggulan sahabat Utsman semakin tampak pada beberapa keadaan penting di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itulah figur Utsman dikenal sebagai salah satu sahabat yang tidak disebut melainkan kebaikan. Di saat musim paceklik panjang, kemiskinan dan kefakiran menjadi bagian bagi setiap kaum muslimin, di saat itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan seruan jihad, dan beliau tengah menyiapkan pasukan besar untuk diberangkatkan dalam perang Tabuk melawan pasukan Romawi. Pasukan itu disebut Jaisyul Usrah karena sulitnya kondisi materi para sahabat pada saat itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mendorong para sahabatnya untuk berinfak dan bersedekah dalam rangka menyiapkan pasukan besar tersebut, hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barang siapa yang menyiapkan Jaisyul Usrah, maka baginya surga." Tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya yang dermawan. Dialah Utsman bin Affan, membawa kepingan-kepingan dinar berjumlah 1000 dinar, lalu diberikan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil memeganginya, keluarlah ucapan yang masyhur dari bibir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, tidaklah memudaratkan Utsman
apa yang ia lakukan setelah ini, dan juga pada saat jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan Masjid Nabawi serasa tidak dapat lagi menampung jamaah, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membeli lokasi milik keluarga Fulan, lalu menambahkan untuk perluasan masjid dengan kebaikan, maka ia kelak di surga. Lalu Utsman membelinya dari kantong uang miliknya, lalu tanah itu diwakafkan untuk masjid. Demikian juga tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka tidak dijumpai air tawar kecuali dari sumur rumah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membeli sumur dan menjadikan gayung miliknya bersama dengan gayung milik kaum muslimin, maka kelak ia di surga. Mendengar ucapan tersebut, Utsman pun segera membelinya. Kemudian, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yang menambah kemuliaan sahabat Utsman. Beliau adalah seorang mu'alim yang cinta kepada Al-Quran. Kecintaannya terhadap Al-Quran telah membuahkan hasil yang senantiasa dikenang hingga hari kiamat. Peristiwa pengumpulan Al-Quran dan penyeragaman. Bacaan adalah bukti nyata bagi seorang yang mau merenunginya. Beliaulah sahabat yang telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan suatu hari, Utsman memanggil orang-orang, lalu berwudu di hadapan mereka. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini, lalu salat 2 rakaat, dan tidak berbincang-bincang di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Beliau juga sering memperingatkan manusia dari bahaya dusta atas nama agama. Dari beliaulah diriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan mengambil tempat duduk di neraka. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan beliau yang lain. Namun tidak ada yang lebih menggembirakan dari itu semua dibandingkan persaksian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Utsman adalah min ahlil jannah, salah satu penghuni surga. Gelombang fitnah merupakan mukjizat kenabian. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan menjumpai setelahku fitnah dan perselisihan atau perselisihan dan fitnah. Maka berkata salah seorang, lalu kepada siapa kami akan memihak? Nabi Muhammad SAW bersabda, berpegang teguhlah kalian kepada Al-Amin ini dan sahabat-sahabatnya. Lalu beliau mengisyaratkan kepada Utsman, maka atas apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman pun mengetahui bahwa kelak ia akan dibunuh secara zalim dan orang-orang yang keluar darinya akan menghalalkan darahnya adalah orang-orang munafik. Apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi setelah beliau diangkat menjadi khalifah kaum muslimin yang sah. Beliau banyak menuai protes, banyak menerima kritik dan tuduhan dari para pemberontak. Api itu makin menghalalkan darah Utsman. Di antara tuduhan-tuduhan keji mereka, pertama mereka menuduh Utsman tidak berlaku adil dalam pengangkatan para pejabatnya karena ia mengutamakan keluarganya dan mencopot jabatan sebagian sahabat kibar senior serta menggantinya dengan orang-orang yang lebih muda umurnya. Jawaban atas tuduhan tersebut, adapun penggantian jabatan dari sahabat senior kepada para pemuda, maka sungguh bagi beliau terdapat panutan yang baik. Sebelumnya, bukankah Rasulullah SAW juga pernah menyiapkan pasukan besar untuk memerangi Romawi? Lalu beliau menunjuk panglimanya adalah Usamah bin Zaid, yang tatkala itu masih berusia belia, sedang di belakangnya banyak para sahabat senior seperti Abu Bakar dan Umar. Dan sebelum pasukan besar tersebut diberangkatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu meninggal dunia. Apa reaksi manusia tatkala itu? Mereka datang kepada Umar untuk membujuk Abu Bakar agar ia mencopot jabatan Usamah bin Zaid sebagai panglima. Maka sahabat Abu Bakar marah besar dan mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, ia adalah orang yang telah diangkat langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu engkau memintaku untuk mencopotnya?"
Al-Imad Ibnu Katsir mengatakan, Utsman adalah seorang yang berakhlak mulia, sangat pemalu dan dermawan. Beliau sering mendahulukan keluarga dan kerabat. Kerabatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk takliful qulub, melunakkan hati untuk suatu tujuan yang kekal melalui perkara-perkara dunia yang fana. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah memberi suatu kaum dan tidak memberikan kepada kaum yang lain untuk suatu tujuan, agar mereka mendapat hidayah dan iman. Dan sungguh untuk tujuan ini suatu kaum memahaminya. Tidak sebagaimana kaum Khawarij telah melakukan protes atas apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Kedua, beliau dituduh telah membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya, seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Beliau tidak mengkasyar sholat tatkala di Mina, dan beliau menambahkan azan menjadi 2 kali pada hari Jumat. Jawaban atas tuduhan tersebut, adapun beliau membakar seluruh mushaf dan menjadikan 1 mushaf saja yang disepakati, maka justru para ulama memandang hal itu adalah perbuatan mulia yang menjadikan kemuliaan bagi sahabat Utsman, karena berarti beliau telah memupus benih-benih perpecahan di tubuh kaum muslimin perihal bacaan kitab suci mereka. Lihatlah apa tindakan Abu Hurairah setelah Utsman melakukan apa yang beliau lakukan terhadap Al-Quran. Lalu sahabat Abu Hurairah menemuinya seraya mengatakan, sungguh engkau telah benar dan mencocoki kebenaran. Adapun tatkala di Mina, beliau salat sempurna dan tidak mengkasyar, maka beliau menjawab sendiri, tuduhan tersebut, ketahuilah, yang demikian adalah karena aku mendatangi suatu negeri yang di dalamnya terdapat keluargaku, sehingga aku menyempurnakannya karena 2 alasan, bermukim dan menjenguk keluarga. Dan Al-Hafiz telah menukil dari Al-Iman Az-Zuhri, beliau mengatakan, Utsman salat sempurna di Mina 4 rakaat, karena orang Badui Arab pegunungan di tahun itu sangatlah banyak, maka Utsman hendak mengajari mereka bahwa salat zuhur dan asyar adalah 4 rakaat. Adapun tentang beliau menambahkan azan sebelum Jumat, karena beliau memandang terdapat maslahat yang menuntut akan hal tersebut, karena kota Madinah semakin luas dan orang-orang semakin banyak, sehingga azan tersebut adalah tanda bahwa salat Jumat akan segera ditegakkan. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Yazid bahwa Utsman menambahkan azan kedua pada masanya, karena tatkala itu manusia yang tinggal di Madinah sudah sangatlah banyak, dan seandainya perbuatan itu mungkar, maka pasti akan diingkari oleh para sahabat senior yang tatkala itu masih hidup. Kalau demikian keadaannya, maka hal itu merupakan salah satu sunnah Khulafaur Rasyidin, dan sunnah mereka adalah termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita diperintah untuk berpegang teguh dengannya. Ketiga, beliau dicela karena beberapa tindakan. Di antaranya, karena beliau telah absen dalam perang Badar, dan ketika perang Uhud, beliau termasuk orang-orang yang ikut lari ke belakang, dan beliau tidak ikut dalam Baiat Ridwan. Sahabat Abdullah bin Umar telah menjawab tuduhan-tuduhan tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seorang laki-laki datang dari Mesir untuk berhaji. Lalu ia melihat suatu kaum tengah duduk-duduk. Ia bertanya, siapa mereka? Lalu dijawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Ia berkata, siapa mereka? Mereka menjawab, Abdullah bin Umar. Lalu ia bertanya, wahai Abdullah bin Umar, aku akan menanyakan beberapa hal kepadamu. Apakah engkau tahu bahwa Utsman telah lari dalam perang Uhud? Beliau menjawab benar. Ia melanjutkan, apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dari perang Badar? Beliau menjawab benar. Ia bertanya lagi, apakah engkau tahu bahwa ia juga telah absen dalam Bait Ridwan? Beliau menjawab benar. Lalu laki-laki itu mengatakan, Allahu Akbar. Ibnu Umar mengatakan, kemarilah, aku akan jelaskan kepadamu. Adapun Utsman telah lari dalam perang Uhud, maka aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkannya. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu 2 pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebahagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya
Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Al-Quran Surah Ali Imran, ayat 155. Adapun beliau absen dalam perang Badar, karena tatkala istri beliau yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit keras, sehingga ia diizinkan untuk tidak hadir. Dalam peperangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya bagimu seperti pahalanya orang yang ikut menyaksikan perang Badar. Dan mengenai absennya beliau dalam Bait Ridwan, karena seandainya ada orang yang lebih mulia dari Utsman di Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengutusnya ke Mekah. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusnya, beliau mengatakan, ini adalah baitnya Utsman. Setelah itu, Ibnu Umar mengatakan kepada laki-laki tersebut, sekarang pergilah engkau. Selanjutnya, kita akan memasuki salah satu momen paling penting dalam kehidupan Utsman bin Affan, yaitu saat-saat sebelum wafatnya beliau. Namun, sebelum kita melanjutkan, sahabat surga Firdaus, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe. Saya doakan semoga sahabat surga Firdaus menjadi seorang muslim yang sejati, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak nanti. Sebelum wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, sebelum kembali ke Syam, setelah berhaji, Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu datang menghadap Utsman dan berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, ikutlah pergi bersamaku ke Syam sebelum ada peristiwa dan kejadian menimpamu yang tidak dapat engkau atasi. Utsman menjawab, aku tidak ingin menjual kebersamaanku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di sini urat leherku dipotong. Muawiyah berkata lagi, jika demikian, aku akan mengirimkan sejumlah pasukan dari Syam agar mereka tinggal di Madinah untuk menghadapi bahaya-bahaya yang mengancam, sehingga dapat melindungi engkau dan penduduk Madinah. Utsman berkata, tidak perlu. Aku tidak ingin menyempitkan rezeki para tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan pasukan yang tinggal bersama mereka. Aku juga tidak ingin menyulitkan orang-orang Muhajirin dan Ansyar. Akhirnya Muawiyah berkata, wahai Amirul Mukminin, demi Allah, engkau akan dibunuh atau diserang dengan tiba-tiba. Utsman menjawab, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukku, dialah sebaik-baiknya penolong. Riwayat-riwayat sahih tidak ada yang menerangkan secara detail bagaimana permulaan terjadinya pengepungan, namun barangkali kejadian yang terjadi sebelumnya dapat memberikan sedikit bayangan tentang permulaan pengepungan. Suatu hari, Utsman radhiyallahu anhu sedang menyampaikan khutbah kepada para jamaah. Tiba-tiba seorang lelaki bernama Ayun memotong khutbahnya seraya berkata kepadanya, wahai orang tua bodoh, sesungguhnya kamu melenceng. Utsman radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang ini? Orang-orang menjawab, dia adalah Ayun. Utsman radhiyallahu anhu lantas membalasnya, bahkan kamulah yang melenceng, dasar budak. Orang-orang lalu menyergap Ayun, namun seseorang dari Bani Laits menjauhkannya dari mereka dan memasukkannya ke sebuah rumah. Ketika para pemberontak datang untuk yang kedua kalinya, dan sebelum pengepungan semakin ketat, Utsman radhiyallahu anhu masih dapat keluar untuk melaksanakan salat dan menemui orang-orang yang dia kehendaki. Kemudian para pemberontak itu melarang Utsman radhiyallahu anhu untuk keluar, bahkan untuk melaksanakan salat wajib berjamaah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menemui Utsman radhiyallahu anhu di rumahnya. Ketika dia berada dalam pengepungan, Utsman radhiyallahu anhu berkata kepadanya, lihatlah apa yang dikatakan orang-orang ini. Mereka berkata, mundurlah dan jangan mewafatkan diri. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau mundur dari jabatanmu, apakah engkau menjadi abadi di dunia? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Ibnu Umar bertanya lagi, jika engkau tidak mundur dari jabatanmu, apakah mereka akan melakukan lebih dari sekedar membunuhmu? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Ibnu Umar bertanya lagi, apakah mereka dapat memberikanmu surga atau neraka? Utsman radhiyallahu anhu menjawab, tidak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu
akhirnya berkata, "Karena itu menurutku, engkau tidak perlu menanggalkan baju yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaikan kepadamu, agar hal ini tidak menjadi kebiasaan. Ketika suatu kaum membenci khalifah atau imam mereka, lantas mereka membunuhnya." Utsman bin Affan berada di rumahnya, sedangkan orang-orang yang mengepungnya ada di depan rumahnya. Suatu hari, Utsman masuk melalui pintu depan. Tiba-tiba dia mendengar para pengepung itu mengancam akan membunuhnya. Lalu Utsman keluar dari pintu masuk dan mendekati seseorang yang ada bersamanya di dalam rumah. Dengan muka memerah, Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Mengapa mereka hendak membunuhku? Padahal aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari 3 sebab: orang yang kafir setelah dia beriman, seseorang yang berzina setelah dia menikah, atau orang yang membunuh seseorang, bukan karena ketentuan qisas. Demi Allah, aku tidak pernah berzina baik pada masa jahiliyah maupun Islam. Aku pun tidak pernah berkeinginan untuk mengganti agamaku sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepadaku. Aku juga tidak pernah membunuh seseorang. Lalu atas dasar apa mereka hendak membunuhku ketika melihat keteguhan niat para pemberontak untuk membunuhnya?" Utsman radhiyallahu anhu memperingatkan mereka agar tidak melakukannya dan mengingatkan akibatnya. Dia kemudian berbicara kepada mereka dari balik jendela, "Wahai orang-orang, janganlah kalian membunuhku dan minta maaflah kepadaku. Demi Allah, jika tetap membunuhku, kalian selamanya tidak akan pernah berperang bersama-sama. Kalian selamanya tidak akan pernah berjihad melawan musuh. Kalian akan berselisih sampai kalian menjadi seperti ini," sambil menjalinkan jari jemarinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengirimkan surat kepada Utsman bin Affan. Isinya sebagai berikut, "Sesungguhnya aku memiliki 500 personel pasukan. Maka izinkanlah aku untuk melindungimu dari para pemberontak itu, sebab engkau tidak melakukan sesuatu yang membuat darahmu halal dibunuh." Utsman bin Affan menjawab, "Semoga kamu diberikan balasan yang lebih baik. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah karenaku." Ibu Habibah radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-Zubair mengutusku untuk menemui Utsman radhiyallahu anhu ketika dia dikepung. Lalu aku menghadap kepadanya pada hari yang sangat panas. Ketika itu dia sedang duduk di kursi ditemani Hasan bin Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Az-Zubair. Kukatakan kepadanya, 'Az-Zubair bin Al-Awwam mengutusku kepadamu. Dia menitipkan salam untukmu dan surat ini. Sesungguhnya aku tetap setia. Aku tidak berubah dan tidak pula melanggar kesetiaan. Jika engkau menghendaki, aku bersedia masuk ke rumah bersamamu. Aku adalah salah seorang tokoh dari kaumku. Jika engkau menghendaki, aku menetap bersamamu. Sebab Bani Amr bin Auf berjanji kepadaku bahwa mereka akan berdiri di depan pintuku. Kemudian mereka juga berjanji akan melaksanakan apa yang aku perintahkan kepada mereka." Selesai membaca surat yang disampaikan kepadanya, Utsman bin Affan berkata, "Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang melindungi saudaraku. Sampaikanlah salamku kepadanya dan katakan, kamu adalah orang yang paling aku cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungiku dengan tanganmu." Ketika membaca surat tersebut, Abu Hurairah lantas berdiri dan berkata, "Maukah kalian kuberitahukan sesuatu yang aku dengar langsung dari Rasulullah dengan kedua telingaku?" Mereka menjawab, "Iya." Abu Hurairah melanjutkan, "Aku bersumpah bahwa aku benar-benar mendengar Rasulullah bersabda, setelahku akan terjadi berbagai fitnah dan banyak kejadian." Kami lalu bertanya, "Kemanakah jalan keselamatan untuk menghindarinya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab kepada Al-Amin dan kelompoknya. Beliau mengatakannya sambil menunjuk Utsman bin Affan, serta-merta para sahabat pun berdiri dan berkata, "Allah membukakan pandangan kami, maka izinkanlah kami untuk berjihad." Namun Utsman bin Affan berkata, "Aku tegaskan kepada orang-orang yang masih setia kepadaku agar tidak melawan." Al-Mughirah bin Syu'bah datang menghadap Utsman bin Affan, yang ketika itu sedang dikepung. Dia berkata, "Sesungguhnya engkau pemimpin umat, dan telah menimpamu apa yang engkau lihat.
Sungguh aku menawarkan 3 perkara kepadamu. Pilihlah salah satunya. Engkau bisa keluar dan memerangi mereka. Karena sesungguhnya engkau memiliki perlengkapan dan kekuatan. Engkau berada di atas kebenaran, sedangkan mereka berada di atas kebatilan. Engkau bisa menerobos salah satu pintu, selain pintu-pintu yang mereka jaga. Kemudian engkau naik ke atas kendaraanmu, lalu pergi ke Mekah, sebab sungguh mereka tidak akan menghalalkan darahmu di sana. Engkau juga bisa pergi ke Syam, sebab mereka adalah penduduk Syam, dan di sana ada Muawiyah. Utsman bin Affan pun menanggapi, adapun jika aku keluar dan memerangi mereka, aku tidak ingin menjadi orang pertama yang menyalahi Rasulullah terhadap umatnya dengan menumpahkan darah. Sedangkan jika aku pergi ke Mekah, karena di sana mereka tidak akan dapat menghalalkan darahku. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki Quraisy menjadi kafir di Mekah ketika dia berada dalam setengah dari siksaan dunia, dan aku tidak ingin menjadi seperti lelaki itu. Terakhir, jika aku pergi ke Syam, karena mereka adalah penduduk yang dipimpin oleh Muawiyah, sesungguhnya aku tidak akan pernah pergi dari tempat hijrahku dan meninggalkan Rasulullah SAW. Detik-detik kematian Utsman bin Affan. Para pemberontak menyerang rumah Utsman bin Affan. Tetapi mereka dihadang oleh Hasan bin Ali, Muhammad bin Talhah, Marwan bin Al-Hakam Said bin Al-As, dan putra para sahabat lainnya. Berkecamuklah perang. Kemudian Utsman bin Affan berseru kepada mereka, Allah, Allah, kalian tidak perlu menolongku. Namun mereka menolak. Para hamba sahaya. Utsman bin Affan pun ikut masuk untuk menolongnya. Namun Utsman bin Affan menyuruh mereka untuk tidak menolongnya. Bahkan dia mengatakan bahwa siapa saja di antara mereka yang menahan diri dari berperang, maka dia bebas. Utsman bin Affan juga mengucapkan dengan jelas, tegas, dan terus-menerus bahwa dia seorang khalifah yang wajib mereka taati. Aku tegaskan kepada setiap orang yang merasa berkewajiban untuk mendengar dan patuh kepadaku, hendaknya menahan diri dan tidak menggunakan senjatanya. Hal demikian dia lakukan semata-mata karena sahabat Rasul ini yakin akan mati sebagai syahid berdasarkan kesaksian Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepadanya. Karena itulah dia ingin agar tidak ada pertumpahan darah. Karenanya, dia tidak ingin menjadi penyebab terjadinya suatu konflik di tengah-tengah kaum muslim. Al-Mughirah bin Al-Aghnas bin Syuraik dan rombongan lainnya bergegas menyelesaikan rangkaian ibadah haji, sehingga dapat menemui Utsman bin Affan sebelum dibunuh. Dia memasuki rumah Utsman bin Affan untuk melindunginya, lalu mengatakan, kami tidak memiliki hujah di hadapan Allah jika kami membiarkanmu, padahal kami mampu untuk tidak meninggalkanmu sampai kami mati. Para pemberontak nekat menerobos pintu dan atap rumah. Semua penghuni rumah lalu bangkit untuk melawan dan melindungi Utsman bin Affan, yang ketika itu sedang melaksanakan salat. Al-Mughirah bin Al-Aghnas, Hasan bin Ali, Muhammad bin Talhah, Zaid bin Al-Ash, dan Marwan bin Al-Hakam pun ikut bangkit dan berjuang dengan sengit. Namun Utsman bin Affan berpesan kepada mereka agar mereka menyingkir dan tidak melakukan perlawanan. Kemudian Utsman bin Affan melanjutkan salatnya. Dia mulai membaca firman Allah, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran Surah Tahat. Utsman bin Affan membacanya dengan cepat, sehingga tidak terganggu dengan apa yang didengarnya. Dia terus saja membacanya, tanpa melakukan kesalahan, dan tidak tersendat-sendat. Akhirnya dia sampai pada akhir bacaannya. Sebelum mereka mendekatinya, lalu Utsman bin Affan kembali duduk dan membaca firman Allah, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah Allah. Karena itu, berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 137. Tidak lama setelah itu, masuklah lelaki lain. Lelaki itu berasal dari Bani Sados bernama Al-Maud Al-Aswad. Dia lantas mencekik Utsman bin Affan. Sebelum menebasnya dengan pedang, dia berkomentar, demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih halus daripada mencekiknya
Sungguh, aku mencekiknya, sampai aku melihat nafasnya keluar, seperti sesosok jin yang berembus di dalam tubuhnya. Dia kemudian menebas Utsman bin Affan. Tetapi sang khalifah menangkis dengan tangannya hingga terputus. Utsman bin Affan berkata, "Demi Allah, itu adalah tangan pertama yang menulis surat-surat pendek." Hal itu disebabkan Utsman bin Affan merupakan salah seorang di antara penulis wahyu. Dia adalah orang pertama yang menulis mushaf berdasarkan apa yang Rasulullah ditekan kepadanya. Akhirnya Utsman bin Affan dibunuh dengan mushaf berada di hadapannya. Bekas potongan tangannya menyemburkan darah segar ke atas mushaf yang dia baca dan mengenai firman Allah. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Tempat pemakaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dimakamkan di salah satu taman yang ada di Madinah. Taman itu bernama Husi Kaukab dan terletak di luar area pemakaman Baqi. Utsman bin Affan membeli taman itu untuk perluasan area pemakaman Baqi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, dari perjalanan hidup Utsman bin Affan, kita dapat memetik pelajaran berharga tentang kesetiaan, kedermawanan, dan keimanan yang kokoh. Utsman bin Affan bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga teladan dalam menjaga akhlak mulia dan mencintai Al-Quran. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berpegang teguh pada ajaran Islam, memperjuangkan kebaikan, dan menjaga hati dari fitnah dunia. Mari kita jadikan hidup kita sebagai jalan untuk meraih ridho Allah dan menggapai surganya. Jangan lupa untuk terus support channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.